Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Parti Nur Saputri dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Baik, dalam video kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen terkait dengan entropi dan hukum kedua termodinamika. Dengan judul eksperimen yaitu tentang analisis perbandingan eksperimen hukum kedua termodinamika terhadap balon tiup. Baik, untuk alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama, alatnya adalah timbangan digital, digunakan untuk mengukur bahan yang akan kita gunakan. Kemudian ada 3 botol aqua kosong, kemudian ada sendok dan juga mangkuk untuk tempat perasan air jeruk nipis, kemudian ada pisau. Nah, untuk bahan yang pertama saya gunakan adalah cuka, kemudian jeruk nipis, kemudian ada baking soda. Nah, untuk langkah-langkah eksperimen yang pertama adalah kita peras terlebih dahulu jeruk nipis yang kita butuhkan. Nah, setelah kita peras jeruk nipisnya, maka untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan cuka dan juga jeruk nipis ke dalam botol dengan ukuran yang sama, sehingga kita bisa gunakan timbangan digital ini untuk mengukurnya. Untuk yang pertama, kita gunakan cuka. Pada eksperimen pertama, kita masukkan cuka. Kita gunakan sekitar 40 gram cuka untuk eksperimen pertama. Kemudian, untuk yang berisi jeruk nipis, kita gunakan juga sebanyak 40 gram. Dan untuk botol eksperimen yang ketiga, kita akan mengkombinasikan antara cuka dan juga jeruk nipis. Jadi perbandingannya cuka 20 gram, kemudian jeruk nipis 20 gram. Baik, ini eksperimen ketiga. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan soda kue masing-masing pada 3 balon ini dengan ukuran sekitar 5-10 gram.
Baik, di sini kita sudah tentukan untuk yang eksperimen pertama di sebelah sini, kemudian eksperimen kedua dan eksperimen ketiga. Untuk langkah selanjutnya kita pasangkan balon pada mulut botol. Nah, setelah terpasang masing-masing, maka kita tuangkan baking soda yang ada pada balon ke dalam aqua yang telah berisi cuka. Dan di sini kita akan lihat apa reaksi yang terjadi pada percobaan pertama. Dari ketiga eksperimen yang telah kita lakukan, maka kita memperoleh 3 hasil percobaan. Untuk yang pertama, reaksi antara baking soda dan juga cuka. Kemudian yang kedua adalah reaksi antara jeruk nipis dan baking soda. Dan yang terakhir adalah reaksi antara jeruk nipis, cuka, dan juga baking soda. Di sini pertanyaannya, mengapa balon menjadi lebih besar? Untuk yang percobaan pertama, balon menjadi lebih besar karena reaksi antara cuka dan baking soda. Cuka atau asam asetat jika direaksikan terhadap baking soda yang mengandung natrium bikarbonat ini akan menghasilkan garam, yaitu asam asetat dan juga natrium karbonat. Nah, natrium karbonat ini yang akan memuai menjadi air dan karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida yang bersuhu tinggi ini akan naik sehingga mendorong udara menuju suhu yang lebih rendah, sehingga lama-kelamaan balon ini akan menjadi lebih besar. Untuk yang percobaan kedua, reaksi antara asam sitrat yang terkandung dalam jeruk nipis dan baking soda. Nah, reaksi yang dihasilkan berupa gelembung gas karbon dioksida. Nah, di sini masih terdapat gelembungnya. Sementara gas karbon dioksidanya itu akan mendorong udara naik menuju suhu yang lebih rendah, sehingga lama-kelamaan balon ini menjadi lebih besar. Mengapa balon tersebut menjadi lebih besar dari percobaan pertama? Karena gas karbon dioksida yang dihasilkan itu lebih banyak. Kemudian untuk yang percobaan ketiga, yaitu kombinasi antara asam sitrat yang terkandung dalam jeruk nipis dan asam asetat yang ada pada cuka yang direaksikan terhadap baking soda. Nah, ini menghasilkan karbon dioksida lebih banyak karena reaksi antara baking soda dan cuka saja bisa menghasilkan karbon dioksida juga. Sementara reaksi antara asam sitrat dan baking soda juga dapat menghasilkan karbon dioksida, sehingga karbon dioksida ini menjadi lebih banyak dan mendorong udara naik menuju suhu yang lebih rendah, sehingga lama-kelamaan balon menjadi lebih besar. Nah, hal ini sesuai dengan bunyi hukum kedua termodinamika, di mana hukum kedua termodinamika ini menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi menuju ke benda yang bersuhu lebih rendah, dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Baik, demikianlah eksperimen yang telah saya lakukan terkait dengan hukum kedua termodinamika, yaitu analisis perbandingan hukum kedua termodinamika pada balon tiup. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara percobaan pertama, kedua, dan ketiga yaitu terdapat pada hasil dari reaksi bahan yang direaksikan. Nah, hasil dari reaksi tersebut itu berupa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang bersuhu panas ini
akan mendorong udara pada botol ini menuju ke suhu yang lebih rendah, sehingga lama-kelamaan balonnya akan menjadi lebih besar. Nah, perbedaan antara besarnya balon ini tergantung pada hasil karbon dioksida pada reaksi tersebut. Nah, untuk hasil karbon dioksida yang pada percobaan pertama itu menghasilkan sedikit karbon dioksida, kemudian yang kedua menghasilkan karbon dioksida lebih banyak, dan yang terakhir itu menghasilkan banyak karbon dioksida sehingga balon yang ada itu lebih besar. Baik, demikianlah eksperimen yang saya lakukan. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.